Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue, Sofian. Eh, gue mau berbagi settingan di mikrotik gue yang sebelumnya pernah gue share di video sebelumnya. Karena ada beberapa komen, nggak banyak sih, ada beberapa komen yang minta, bang settingannya bang tutornya gitu. Nah, jujur kalau gue buat tutor gue nggak bisa. Tapi gue mau jelasin aja poin yang perbedaan dari settingannya Ega sama gue. Gue juga sama masih pakai settingannya Ega mengalnya. Tapi ada perbedaan di settingan Q, poolnya sama hotspotnya ada beberapa yang beda. Ya, yang pertama bedanya ini. Gue pakai IP/20 di IP lokalnya ya. Pakai /20 di IP lokal. Gue bagi ada beberapa bagian. Nah, gini. Bagian pertama dari 0.2 sampai 0.250 itu IP khusus untuk remote HP. Jadi nggak dibuat DHCP, nggak dibuat ke internet atau segala macam, ini untuk khusus remote HP aja. Tapi memang kalau ada yang orang iseng pakai IP statik, masukin IP ini pasti connect. Terus yang kedua 1.0/24 ini gue buat IP statik. Jadi ada beberapa klien gue itu ada yang mintanya statik, ada yang mintanya hotspot. Itulah kenapa gue pakai /20, butuh IP banyak. Kemudian yang ketiga dari 5.0 sampai 10.255 ini IP limit atau IP yang ada di queue atau IP yang IPS yang udah login hotspot dapatnya IP-nya yang ini. Nah, IP ini IP DHCP server. Jadi setiap device yang connect ke jaringan hotspot kita pasti dia dapatnya IP 11.0 sampai 15.254. Settingannya di sini awalnya. Masuk ke settingan ya. Pertama buat hotspot dulu. Hotspotnya pasti kalian udah paham semua ya. Cara buat hotspot, masuk tinggal oke next aja. Nanti pas di bagian IP DHCP-nya, DHCP servernya, rubah IP poolnya. IP poolnya ini ganti mulai dari 11.0 sampai 15.254 supaya tadi yang kita buat ini sesuai. Jadi setiap device yang connect dapat DHCP-nya selalu ini, nggak pernah yang lain. Next, langkah pertama buatnya IP pool dulu. Kita buat IP pool dulu. Kita asumsiin sekarang kita punya dua klien rumahan yang bulanan. Pertama namanya Joni, kedua namanya Ria. Si Joni ini kita buat IP pertama 5.0/29 ya, sesuai yang tadi kita buat. IP yang ada di queue ini nanti 5.0 sampai 10.255. Jadi cukup kalau misalkan kalian punya perjanjian satu pelanggan itu maksimal cuman 7 device, maksimal 2 MB, ya ini cukup /29. Tapi kalau memang kalian bilangnya sampai 10 atau 15, itu pakai /28. Tinggal dicari di Google aja subnetting /28 itu IP-nya dari ring berapa ke berapa. Nanti disesuaikan sama IP poolnya. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan paham. Kemudian kalau udah buat IP pool kayak gini, buat queue-nya dulu. Masuk queue-nya ini biasanya kalau kalian udah copy paste scriptnya Ega itu pasti ada all traffic sama voucher gitu kan. Voucher atau rumahan. Nah, voucher atau rumahan itu nanti ganti aja.
voucher rumahan kita ganti namanya misalnya yang rumahan kita ganti namanya Joni. Kemudian IP-nya kita ganti /5.0/29 sesuaiin sama di IP pool. Kalau ini udah dibuat, pairnya kan masuknya ke all traffic. Kalau ini dia selanjutnya kita masuk ke settingan user profile hotspot. Ya, di user profile kita buat misalkan si Joni ini pelanggannya, kita buat namanya Joni. Kemudian address poolnya jangan di non, karena nanti kita mau ngarahin si Joni ini kita limit 2 MB supaya dia masuk ke IP yang ini. Jadi meskipun dia connect ke DHCP dapatnya IP-nya 11.3, 11.250, itu kondisi H, dia IP-nya memang sesuai sama DHCP server. Nanti begitu dia login dengan ID-nya atau dengan password hotspotnya, IP yang menuju ke queue ini nanti berubah, bukan IP DHCP lagi, tapi IP yang kita arahin dari address pool. Ya, sampai di sini mudah-mudahan paham. Nah, supaya dia masuk ke parennya Joni, kita masukin skripnya punya Bang Ega. Nah, skripnya saya ambil cuma segini. Terus parennya masukin ke 1 titik spasi Joni. Ya, kita buat kayak gini. Kalau udah oke. Sampai di sini mudah-mudahan paham. Ya, saya ulang deh. Yang pertama buat IP pool-nya dulu. IP pool sesuaiin IP-nya. Kemudian kita buat queue-nya, sesuaiin IP targetnya juga sesuai dengan IP pool. Terus buat user profilnya juga buat sesuaiin ke arahin address pool-nya ke IP pool yang awalnya dibuat. Queue-nya dikosongin aja. Nah, setelah itu kita tinggal buat user aja. Pasti udah paham di sini. Namanya usernya Joni 123. Ini 123. Profilnya masuk ke Joni. Nah, nanti setiap dia login, setiap dia connect, dia login, pasti arahnya masuk ke sini. Itu udah pasti, nggak mungkin salah. Dan limitannya pun nanti kita sesuaiin, kita mau limit si Joni ini berapa. Kalau saya pakai satu klien itu 2 MB. Dengan harga murah sih, cuma 100.000. Jadi nanti mau ada 5 atau 3 klien yang masuk ke Joni ini, dia limit tetap ngikut ke sini. Dengan catatan buat address pool sama dibuat scriptnya yang di user profile ini. Maklum saya ngomongnya agak berantakan sih, karena belum pernah buat tutor kayak gini sih sebelumnya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan paham semua. Sekarang kita lihat yang aslinya. Maksudnya yang ada di dalam mikrotik gue ya. Contohnya kayak gini. Kita buka queue-nya. Ya. Ini queue-nya. Jadi misalkan tadi 1, ini namanya Eko. Eko buat 5.0/29. Setiap si Eko ini login, dia nggak akan lari kemana-mana. Pasti selalu masuk ke parennya Eko ini dengan IP yang udah kita atur. Nah, ini tampilan di hotspotnya seperti ini. Hotspot si Eko, nah nih yang aktif. Kalau di hostnya pasti beda.
Nah ini kok. Jadi device dia dapat IP 15.51, begitu login langsung yang aktifnya 5.0 supaya limitnya itu dikunci sama queue-nya ini. Maksudnya gitu. Jadi kalau kalian kemarin kan bingung kalau satu kita buat pelanggan rumahan hotspot dikasih user di share, nanti pasti hasilnya kalau nggak dibuat setting ini pasti nanti hasilnya masing-masing 2 MB. Kalau 7 device yang connect, otomatis artinya 7 dikali 2 dong, 14 MB. Habis dong bandwidth kita. Nah, ada tambahan. Kalau untuk voucher, kita buat parent voucher sama seperti Eko ini. Ya kan, cuma dibuat /4.0/24. Karena kan dia banyak. Nah, nanti di hotspotnya ini user profilnya yang voucheran itu kita buat seperti biasa. Contohnya ini yang 2000 ya. Nanti kita juga harus buat di poolnya ini hotspot ya, pool hotspot atau pool voucher. Ganti aja voucher namanya deh. Pool voucher. Oke. Kita buat IP pool untuk khusus voucher itu pakai IP yang belum kita pakai tadi. Kalau saya kan belum dipakai 4.0 sampai 4.240. Ya kan? Masuk sini nanti buat pakai 2000, address poolnya masukin ke voucher. Kemudian scriptnya ini kita nggak usah bikin script seperti yang punyanya Bang Ega itu, nggak usah. Karena nggak apa-apa dia dynamic juga nggak apa-apa karena memang dia masing-masing voucher itu kan satu limitan, nggak di share juga. Jadi cukup kita masukin ke parent queue-nya aja, masukin ke voucher supaya nanti dia masuk ke parent-nya voucher semua, nggak akan lari-lari dia. Begitu connect pasti masuk ke parent voucher ini. Sebenarnya nggak usah dimasukin bikin voucher ini juga nggak jadi masalah, cuman berantakan aja. Kalau saya senengnya kayak gini, lebih rapi. Ya. Ada tambahan lagi, satu lagi, kenapa si Eko ini dibuat ada dua target IP. Ya, si Eko ini pengen di rumahnya IP statik, tapi dia juga pengen pakai mode hotspot juga. Jadi kalau dia di rumah IP statik, kalau lagi keluar ada jaringan kita, dia dapat kita kasih kode voucher juga. Nah, makanya ditanam dua IP. Jadi kalau dia pakai IP statik, targetnya kan pasti yang ini, IP statik 0.28 karena sekalian buat nge-remote akses point dia. Ya. Tadi yang 0 sampai 20 0.2 sampai 0.250 buat IP remote. IP remote itu di AP sesuai IP-nya, sesuai antara 0.2 sampai 0.250, kemudian semua IP itu kita binding. Nah, supaya nanti bisa di remote dan juga bisa dimasukin ke netwatch. Kayak gini contohnya. Jadi yang ada yang up atau ada yang down nanti ketahuan. Kalau ada yang kurang mengerti, mungkin boleh tanya di komentar ya. Tolong jangan lupa di subscribe buat kemajuan channel supaya bisa rajin bikin tutornya. Nanti kalau suatu saat ada tambahan lagi bisa gue share lagi. Nah, nanti ini kalau gue kan pakai 3 ISP nih, tapi nggak pakai load balan ini. Nanti di video selanjutnya gue share kenapa nggak pakai load balan. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di share sebanyak-banyaknya, siapa tahu bermanfaat. Karena lagi musim pandemi gini pasti orang butuh banyak. Ya, walaupun
katanya ilegal, tapi yang penting kita jualnya yang halal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.